dari kita yang tidak memilih. Halo sob, gue Dimas Rifai. Nah, di video kali ini gue akan berbagi sedikit pengetahuan tentang sejarah perkembangan teknologi komputer dan informasi dari masa ke masa. Komputer, ya, suatu yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada dari kita yang tidak tahu namanya komputer. Bahkan kita menggunakan komputer 24/7 dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bagaimana sih sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa? Dan siapa sih yang pertama menemukan komputer itu sendiri? Untuk itu, mari sama-sama kita belajar mengenai sejarah perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Check it out. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris bernama Charles Babbage. Nah, Charles berinisiatif untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang berfungsi untuk menghitung tabel angka. Penemuannya ini ia beri nama dengan Difference Engines Zero. Nah, penemuannya tersebut adalah salah satu cikal bakal dari penemuan-penemuan komputer selanjutnya. Tapi sebenarnya penemuan komputer sendiri terdiri dari 5 generasi. What? 5 generasi? Iya. Nah, apa sajakah 5 generasi tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Generasi pertama, tahun 1940 sampai 1955. Komputer bernama Z3 berhasil ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Konrad Zuse, yang mana ia menciptakan komputer ini untuk mendesain salah satu pesawat tempur Jerman yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Nah, tapi karena minimnya pengetahuan dan penelitian dari ilmuwan tersebut, komputer pertama ini masih diciptakan dalam bentuk yang sangat besar menggunakan tabung udara. Selanjutnya, generasi kedua. Pada tahun 1955 sampai 1965. Sebelumnya, pada generasi pertama, komputer masih menggunakan tabung hampa udara atau vakum tube. Nah, pada generasi kedua ini, komputer mulai berganti menggunakan transistor. Komputer pertama kali yang menggunakan transistor adalah UNIVAC Large. Nah, UNIVAC Large sendiri digunakan sebagai simulasi hidrodinamika untuk senjata nuklir. Seiring berkembangnya waktu, para peneliti mulai mempelajari tentang transistor sendiri, yang mana mereka memutuskan bahwa transistor terdapat beberapa kelemahan, beralih ke generasi ketiga. Nah, pada saat generasi kedua tadi, transistor memiliki beberapa dampak atau kelemahan. Di generasi ketiga ini, seorang ilmuwan bernama Robert Noyce mulai menemukan solusi dari resistor tersebut dengan menciptakan semikonduktor. Dengan ditemukannya semikonduktor, pada saat generasi ketiga ini, mulailah bermunculan komputer-komputer mini menggantikan komputer-komputer tabung yang lebih besar pada saat generasi kedua atau generasi pertama. Next, generasi keempat. Generasi keempat terjadi pada tahun 1980 sampai 1990. Nah, pada generasi keempat ini mulai diciptakannya komponen komputer yang disebut Very Long Scale Integration atau FSLI. Nah, yang terakhir, generasi kelima, pada tahun 1990 hingga masa depan. Nah, pada generasi ini, para ilmuwan dan peneliti mulai berlomba-lomba untuk menciptakan komputer yang bisa dipergunakan atau dimultifungsikan layaknya manusia. Mereka berusaha untuk membuat komputer memiliki pikiran seperti manusia. Nah, sudah tidak diragukan lagi bahwa zaman sekarang begitu banyaknya model-model ataupun jenis-jenis komputer yang ada. Dari komputer yang bersifat mini yang mudah digenggam dan dibawa-bawa dan terhubung dengan internet, misalnya laptop, yang mana kita gunakan dalam sehari-hari kehidupan kita untuk pekerjaan, untuk pembelajaran, untuk pertahanan atau pemerintahan, bahkan untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tidak heran komputer menjadi salah satu teman kita dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Jadi,
Seberapa penting sih komputer bagi kehidupan kalian? Coba komen di bawah. Sampai jumpa. Thank you sob.